Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1. Melisa Rinda Putri, NBM 112, 2. Rosita Pratiwi, NBM 113, 3. Devi Widiawati, NBM 114, dan yang terakhir 4. Vicky Desra Saputra, NBM 116. Akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi laporan arus kas. Menyusun laporan arus kas. Informasi yang dibutuhkan dalam rangka menyusun laporan arus kas umumnya berasal dari sumber berikut. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan komparatif. Informasi dalam laporan posisi keuangan komparatif menunjukkan perubahan nilai yang terjadi pada aset, liabilitas, dan ekuitas melalui awal periode hingga akhir periode. Kemudian yang kedua ada laporan laba rugi tahun berjalan. Informasi dalam laporan laba rugi membantu menentukan nilai kas yang dihasilkan atau digunakan untuk operasional pada tahun berjalan. Kemudian yang terakhir ada informasi tambahan, berupa data transaksi yang dibutuhkan untuk menentukan bagaimana kas dihasilkan atau digunakan pada tahun berjalan. Metode tidak langsung dan metode langsung. Metode tidak langsung atau indirect method menyesuaikan nilai laba neto untuk item-item yang tidak mempengaruhi kas. Sebagian besar perusahaan memilih menggunakan metode ini. Perusahaan lebih memilih metode tidak langsung dikarenakan dua alasan. Yang pertama, metode tersebut lebih mudah dan ekonomis untuk disiapkan, dan metode tersebut memfokuskan pada persediaan antara laba neto dan kas neto dari aktivitas operasi. Metode langsung atau direct method menunjukkan kas yang diterima dan dikeluarkan dari aktivitas operasi, di mana hal tersebut konsisten dengan tujuan dari laporan arus kas. IASB telah menyebutkan bahwa penggunaan metode langsung lebih diutamakan kendatipun memperolehkan penggunaan metode manapun di antara keduanya. Menyusun laporan arus kas metode tidak langsung. Untuk menjelaskan bagaimana menyusun laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung, kami menggunakan informasi keuangan dari Computer Service Company. Ilustrasi 13-5 menunjukkan laporan posisi keuangan perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tahun 2014 dan 2013. Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan informasi keuangan lainnya pada tahun berjalan. Laporan posisi keuangan komparatif Computer Service Company periode 31 Desember. Aset, properti pabrik dan peralatan berupa tanah pada tahun 2014 sebesar 130.000 euro, tahun 2013 sebesar 20.000 euro, mengalami kenaikan sebesar 110.000 euro. Bangunan pada tahun 2014 sebesar 160.000, pada tahun 2013 sebesar 40.000, mengalami kenaikan sebesar 120.000. Akumulasi penyusutan bangunan pada tahun 2014 sebesar 11.000, 2013 sebesar 5.000, mengalami kenaikan sebesar 6.000. Peralatan pada tahun 2014 sebesar 27.000, pada tahun 2013 sebesar 10.000, mengalami kenaikan sebesar 17.000. Akumulasi penyusutan peralatan pada tahun 2014 sebesar 3.000, tahun 2013 sebesar 1.000, mengalami kenaikan sebesar 2.000. Aset lancar berupa beban dibayar di muka tahun 2014 sebesar 5.000, tahun 2013 sebesar 1.000, mengalami kenaikan sebesar 4.000. Persen tahun 2014 sebesar 15.000, tahun 2013 sebesar 10.000, mengalami kenaikan sebesar 5.000. Piutang usaha pada tahun 2014 sebesar 20.000, tahun 2013 sebesar 30.000, mengalami penurunan sebesar 10.000. Pada kas pada tahun 2014 sebesar 55.000, pada tahun 2013
sebesar 33.000 mengalami kenaikan sebesar 22.000. Sehingga total aset pada tahun 2014 sebesar 398.000 euro, pada 2013 sebesar 138.000 euro. Ekuitas dan liabilitas. Ekuitas modal saham biasa pada tahun 2014 sebesar 70.000 euro, tahun 2013 sebesar 50.000 euro, mengalami kenaikan sebesar 20.000 euro. Saldo laba pada tahun 2014 sebesar 164.000 euro, tahun 2013 sebesar 48.000, mengalami kenaikan sebesar 116.000. Liabilitas tidak lancar berupa utang obligasi tahun 2014 sebesar 130.000, tahun 2013 sebesar 20.000, mengalami kenaikan sebesar 110.000. Liabilitas lancar utang usaha tahun 2014 sebesar 28.000, tahun 2013 sebesar 12.000, mengalami kenaikan sebesar 16.000. Pajak penghasilan terutang tahun 2014 sebesar 6.000, tahun 2013 sebesar 8.000, mengalami penurunan sebesar 2.000. Total ekuitas dan liabilitas tahun 2014 sebesar 398.000 dan tahun 2013 sebesar 138.000 euro. Laporan laba rugi Computer Service Company untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, pendapatan penjualan sebesar 507.000 euro, beban pokok penjualan sebesar 150.000 euro, beban operasi tidak termasuk penyusutan sebesar 111.000 euro, beban penyusutan sebesar 9.000 euro, kerugian atas pelepasan aset tetap sebesar 3.000 euro, beban bunga sebesar 42.000 euro. Pendapatan sebelum pajak itu didapat dari pendapatan penjualan dikurangi dari beban-beban. Pendapatan penjualan sebesar 507.000 euro dikurangi dengan beban-beban sebesar 315.000, sehingga menghasilkan pendapatan sebelum pajak sebesar 192.000. Beban pajak penghasilan sebesar 47.000 euro, sehingga laba neto sebesar 145.000 euro. Informasi tambahan tahun 2014. 1. Beban penyusutan terdiri dari 6.000 euro untuk bangunan dan 3.000 euro untuk peralatan. 2. Perusahaan menjual peralatan dengan nilai buku sebesar 7.000 euro. Biaya perolehan 8.000 euro dikurangi akumulasi penyusutan 1.000 euro. Dengan harga 4.000 euro secara tunai. 3. Perusahaan penerbitan obligasi jangka panjang dengan nilai 110.000 euro untuk membeli tanah. 4. Perusahaan membeli bangunan senilai 120.000 euro secara tunai dan peralatan senilai 25.000 euro secara tunai. 5. Perusahaan menerbitkan saham biasa sebesar 20.000 euro secara tunai. 6. Perusahaan mengumumkan dan membayar dividen tunai sebesar 29.000 euro. Langkah 1. Aktivitas operasi menentukan kas neto yang diperoleh atau digunakan oleh aktivitas operasi dengan mengonversi nilai laba neto dari basis akrual menjadi basis kas. Untuk menentukan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung, perusahaan melakukan penyesuaian atas nilai laba neto melalui beberapa cara. Langkah awal yang perlu dipahami adalah mengapa laba neto harus dikonversi menjadi kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi. Laba neto dijumlah atau dikurangkan dengan penyesuaian sama dengan kas neto diperoleh atau digunakan dari aktivitas operasi. Tambahkan kembali beban non-kas, seperti beban penyusutan, amortisasi, atau penghapusan, mengurangi keuntungan dan menambahkan kerugian yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan, analisis perubahan pada aset lancar dan liabilitas lancar.
Beban penyusutan. Laporan laba rugi komputer service melaporkan penyusutan nilai sebesar 9.000 euro. Meskipun beban penyusutan mengurangi nilai laba neto, pada kenyataannya tidak mengurangi nilai kas. Dengan kata lain, beban penyusutan merupakan biaya non-kas. Perusahaan harus menambahkan kembali nilai penyusutan ke laba jaringan untuk mengetahui nilai kas yang diperoleh dari aktivitas operasi. Komputer service melaporkan beban penyusutan dalam laporan arus kas mereka sebagai berikut. Arus kas dari aktivitas operasi, laba neto sebesar 145.000 euro. Penyesuaian untuk mengoreksi nilai laba neto menjadi nilai kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi. Beban penyusutan sebesar 9.000 euro. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi yaitu 154.000 euro. Kerugian atas pelepasan aset tetap. Kas yang diterima dari pelepasan aset tetap harus dilaporkan pada bagian aktivitas investasi. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan harus mengeliminasi seluruh keuntungan dan kerugian yang berhubungan dengan penjualan aset tetap dari nilai laba neto untuk mendapatkan nilai kas yang diperoleh dari aktivitas operasi. Dalam contoh, laporan laba rugi komputer service melaporkan nilai kerugian akibat penjualan aset tetap senilai 3.000 euro. Nilai buku 7.000 euro dikurangi dengan kas yang diterima dari penjualan aset tetap sebesar 4.000 euro. Kerugian perusahaan sebesar 3.000 euro tidak perlu untuk dicatat dalam bagian aktivitas operasi pada laporan arus kas. Ilustrasi 13-8 menunjukkan bahwa kerugian sebesar 3.000 euro telah disesuaikan dengan menambah kembali nilai 3.000 euro ke nilai laba neto untuk mendapatkan nilai kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi. Perubahan pada akun aset lancar non-kas dan liabilitas lancar. Penyesuaian terakhir dalam rangka rekonsiliasi nilai laba neto menjadi kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi melibatkan memeriksa semua perubahan pada akun aset lancar dan liabilitas lancar. Metode akrual dalam akuntansi mencatat nilai pendapatan pada saat kewajiban perusahaan telah terpenuhi dan beban suatu periode terjadi. 1. Perubahan pada akun aset lancar non-kas. Penyesuaian yang diperlukan terhadap perubahan pada akun aset lancar non-kas adalah sebagai berikut. Kurangkan dari laba neto, kenaikan nilai pada akun aset lancar, dan tambahkan ke laba neto atas penurunan nilai pada akun aset lancar untuk menghasilkan nilai kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi. Penurunan nilai piutang usaha. Akun piutang usaha komputer service mengalami penurunan sebesar 10.000 euro dari 30.000 euro menjadi 20.000 euro selama satu periode. Untuk komputer service, hal ini berarti penerimaan kas mengalami kenaikan sebesar 10.000 euro dibandingkan dengan pendapatan penjualan. Akun piutang usaha pada ilustrasi 13-9 menunjukkan bahwa perusahaan jasa komputer mencatat nilai penjualan sebesar 507.000 euro masuk dalam laporan laba rugi, tapi berhasil mengumpulkan kas sebesar 517.000 euro. Untuk menyelesaikan nilai laba neto menjadi nilai kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi, perusahaan menambahkan penurunan nilai pada akun piutang usaha sebesar 10.000 euro ke nilai laba neto. Dalam basis akrual, ketika saldo akun piutang usaha mengalami kenaikan, maka nilai kas yang diterima lebih rendah dibandingkan dengan nilai pendapatan penjualan, sehingga perusahaan mengurangkan kenaikan nilai pada akun piutang usaha tersebut dari nilai laba neto untuk menghasilkan nilai kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi. B. Kenaikan nilai persediaan. Saldo akhir akun persediaan komputer service mengalami kenaikan sebesar 5.000 euro. Sebelumnya 10.000 euro menjadi 15.000 euro selama satu periode. Perubahan pada akun persediaan menggambarkan adanya perbedaan antara jumlah persediaan yang dibeli dan dijual. Bagi komputer service, hal ini berarti biaya pembelian persediaan melebihi nilai beban pokok penjualan sebesar 5.000. Hasilnya, beban pokok penjualan tidak dapat menggambarkan kas yang dibayarkan untuk pembelian persediaan sebesar 5.000 euro. Perusahaan mengurangkan kenaikan nilai persediaan pada periode bersangkutan sebesar 5.000 euro dari laba neto untuk menghasilkan nilai kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi. Lihat ilustrasi 13-10 di slide 12. Jika nilai persediaan mengalami penurunan, perusahaan akan menambah nilai persediaan tersebut ke dalam nilai laba neto untuk menilai kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi.
Yang C, kenaikan pada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka Computer Service Company mengalami kenaikan sebesar 4.000 euro selama satu periode. Hal ini berarti kas yang dibayarkan untuk beban lebih tinggi dibandingkan dengan beban yang dilaporkan dengan pendekatan akrual. Dengan kata lain, perusahaan telah melakukan pembayaran menggunakan kas pada periode berjalan, tapi tidak akan menagihkan beban pada pendapatan sampai dengan periode selanjutnya sebagai biaya pada laporan laba rugi. Untuk menyesuaikan laba neto menjadi nilai kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi, perusahaan harus mengurangkan kenaikan nilai beban dibayar di muka sebesar 4.000 euro dari laba neto. Lihat ilustrasi 13-10 di slide 12. Ilustrasi 13-10 seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, arus kas dari aktivitas operasi laba neto yang disesuaikan untuk mengoreksi nilai laba neto menjadi nilai kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi. Jadi kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar 158.000 euro. Dua, perubahan pada liabilitas lancar. Penyesuaian yang diperlukan akibat perubahan nilai pada akun liabilitas lancar adalah sebagai berikut. Tambahkan pada nilai laba bersih atas kenaikan nilai liabilitas lancar, dan kurangkan nilai laba neto atas penurunan nilai pada liabilitas lancar untuk menghasilkan nilai kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi. A. Kenaikan pada utang usaha. Perusahaan jasa komputer utang usaha mengalami kenaikan sebesar 16.000 euro atau dari 12.000 euro menjadi 28.000 euro selama satu periode. Hal tersebut berarti bahwa perusahaan menerima barang lebih banyak dari yang sebenarnya sebesar 16.000 euro. Seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 13-11 untuk menyesuaikan nilai laba bersih sehingga menghasilkan nilai kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi. Perusahaan menambahkan kenaikan nilai utang usaha sebesar 16.000 euro ke nilai laba neto. B. Penurunan pada utang pajak penghasilan. Ketika perusahaan mengakui beban pajak yang belum melakukan pembayaran pajak tersebut, maka kemudian dicatat sebagai hutang pajak penghasilan. Perubahan pada akun hutang pajak penghasilan menunjukkan perbedaan antara beban pajak penghasilan yang terjadi dengan pajak penghasilan yang telah dibayar. Hutang pajak penghasilan Computer Service Company mengalami penurunan sebesar 2.000 euro. Itu menunjukkan nilai pajak penghasilan sebesar 47.000 euro yang dilaporkan dalam laporan laba rugi lebih kecil dibandingkan dengan nilai pajak penghasilan yang dibayarkan pada periode bersangkutan yang sebesar 49.000 euro. Seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 13-11, untuk menyesuaikan nilai laba neto ke dalam basis kas, perusahaan harus mengurangkan nilai laba neto sebesar 2.000 euro. Ilustrasi 13-11. Arus kas dari aktivitas operasi. Laba neto sebesar 145.000 euro. Penyesuaian untuk mengoreksi nilai laba neto menjadi nilai kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi yaitu beban penyusutan sebesar 9.000 euro, kerugian atas pelepasan aset sebesar 3.000 euro, penurunan nilai piutang usaha sebesar 10.000 euro, kenaikan nilai persediaan dikurangi 5.000 euro, kenaikan nilai beban dibayar di muka dikurangi 4.000 euro, kenaikan nilai utang usaha 16.000 euro, penurunan nilai utang pajak penghasilan dikurangi 2.000 euro. Jumlahnya yaitu 27.000 euro. Untuk kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi menjadi 172.000 euro. Dari 145.000 euro ditambah 27.000 euro. Ringkasan atas penyesuaian untuk menghasilkan nilai kas dari aktivitas operasi metode tidak langsung. Sebagaimana telah ditunjukkan pada ilustrasi sebelumnya, laporan arus kas yang disusun dengan menggunakan metode tidak langsung diawali dengan nilai laba neto, kemudian ditambah atau dikurang dengan beberapa item untuk menghasilkan nilai kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi. Penyesuaian yang dibutuhkan terdiri dari 3 tipe. 1. Biaya non-kas seperti penyusutan, amortisasi, dan deflasi. 2. Keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset tetap. 3. Perubahan pada akun aset lancar, non-kas, dan liabilitas lancar. Berikut contoh latihan soal.
Just Foto Plus melaporkan nilai laba neto pada tahun 2014 sebesar 73.000 euro. Termasuk dalam laporan laba rugi tersebut adalah nilai beban penyusutan sebesar 7.000 euro dan keuntungan karena pelepasan aset tetap sebesar 2.500.000 euro. Laporan posisi keuangan komparatif perusahaan menunjukkan saldo sebagai berikut. Piutang usaha sebesar 17.000 euro pada bulan 12 tahun 2013, 21.000 euro pada bulan 12 tahun 2014. Utang usaha pada bulan 12 tahun 2013 sebesar 6.000 euro, pada bulan 12 tahun 2014 sebesar 2.200 euro. Hitung nilai kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada perusahaan Just Foto Plus. Solusi: arus kas dari aktivitas operasi. Laba neto sebesar 73.000 euro. Penyesuaian untuk mengoreksi nilai laba neto menjadi nilai kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi, yaitu beban penyusutan sebesar 7.000 euro. Keuntungan atas pelepasan aset tetap dikurangi 2.500 euro. Kenaikan nilai piutang usaha dikurangi 4.000 euro. Penurunan nilai utang usaha dikurangi 3.800.000 euro. Jadi jumlahnya yaitu 3.300 euro. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi yaitu sebesar 69.700.000 euro. Dari 73.000 euro dikurangi 3.300 euro. Langkah 2. Aktivitas investasi dan pendanaan. Analisis perubahan pada akun aset dan liabilitas tidak lancar, serta mencatatnya pada bagian aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan atau diungkapkan sebagai transaksi non-kas. A. Kenaikan pada nilai tanah. Pihak yang pada akun melakukan informasi tambahan perusahaan atas tanah senilai 110.000 euro dengan pengunduran jangka panjang. Penerbitan pengunduran tersebut tidak secara langsung mempengaruhi. Akan tetapi, transaksi tersebut merupakan transaksi investasi dan transaksi non-kas yang besar yang pantas untuk dilakukan pengungkapan pada bagian terpisah. Atau lihat ilustrasi 13-14. B. Kenaikan pada nilai bangunan. Sebagaimana data pendukung menunjukkan, perusahaan jasa komputer memperoleh sebuah bangunan kantor dengan nilai 120.000 euro secara tunai. Hal ini merupakan aliran kas keluar yang dilaporkan pada bagian aktivitas investasi atau lihat ilustrasi 13-14. C. Kenaikan pada nilai peralatan. Akun peralatan mengalami kenaikan nilai sebesar 17.000 euro. Informasi tambahan menjelaskan bahwa kenaikan tersebut merupakan hasil dari dua transaksi. Pertama, pembelian peralatan senilai 25.000 euro. Kedua, peralatan penjualan sebesar 4.000 euro pada biaya perolehan 8.000 euro. Kedua transaksi tersebut merupakan aktivitas investasi. Perusahaan harus memperlakukan kedua transaksi tersebut secara terpisah. Oleh karena itu, perusahaan melaporkan pembelian peralatan sebagai arus keluar senilai 25.000 euro. Perusahaan melaporkan hasil penjualan peralatan sebagai arus masuk senilai 4.000 euro. Akun T berikut menunjukkan alasan perubahan yang terjadi selama tahun bersangkutan. Ilustrasi 13-13. Pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2014, saldo awal sebesar 10.000 euro. Pembelian peralatan sebesar 25.000 euro. Beban pokok penjualan peralatan sebesar 8.000 euro. Pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2014, saldo akhir sebesar 27.000 euro. Jurnal berikut menunjukkan rincian atas transaksi penjualan peralatan. Kas sebesar 4.000 euro masuk ke dalam debit. Akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.000 euro masuk ke dalam debit. Kerugian atas pelepasan aset tetap sebesar 3.000 euro masuk ke dalam debit. Peralatan sebesar 8.000 euro masuk ke dalam kredit. D. Kenaikan pada nilai kewajiban obligasi. Akun kewajiban obligasi mengalami kenaikan sebesar 10.000. Sebagaimana informasi tambahan menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh tanah dari pengunduran tersebut. Perusahaan melaporkan transaksi non-kas tersebut pada bagian terpisah pada bagian bawah laporan arus kas. E. Kenaikan pada nilai modal saham-saham biasa.
Laporan posisi keuangan perusahaan melaporkan kenaikan nilai modal saham-saham biasa sebesar 20.000. Pada bagian catatan atas laporan keuangan menjelaskan bahwa kenaikan tersebut merupakan hasil dari penerbitan saham baru. Transaksi tersebut merupakan arus kas masuk yang dilaporkan pada bagian aktivitas transaksi. F. Kenaikan pada nilai saldo laba. Laba mengalami kenaikan sebesar 16.000 pada tahun berjalan. Kenaikan ini disebabkan oleh dua faktor berikut. 1. Laba bersih sebesar 145.000 menambah nilai saldo laba. 2. Dividen sebesar 629.000 menurunkan nilai saldo laba. Perusahaan menyesuaikan nilai laba bersih untuk menambah nilai kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada bagian aktivitas operasi. Pembayaran atas dividen arus kas keluar yang dilaporkan sebagai aktivitas pendanaan. Ilustrasi 13-14 menunjukkan bahwa perubahan nilai neto kas dalam satu periode berupa peningkatan 22.000. Nilai tersebut sama dengan perubahan nilai pada akun kas dalam laporan posisi keuangan di ilustrasi 13.5. Metode tidak langsung. 1. Tentukan nilai kas neto yang diperoleh atau digunakan pada aktivitas operasi, dengan memperhatikan bahwa aktivitas operasi tersebut biasanya berhubungan dengan perubahan pada aset lancar dan liabilitas lancar. 2. Tentukan nilai kas neto yang diperoleh atau digunakan pada aktivitas investasi, dengan memperhatikan bahwa aktivitas investasi biasanya berhubungan dengan perubahan pada aset tidak lancar. 3. Tentukan nilai kas neto yang diperoleh atau digunakan pada aktivitas pendanaan, dengan memperhatikan bahwa aktivitas pendanaan biasanya berhubungan dengan perubahan pada akun ekuitas dan liabilitas tidak lancar. Arus kas dari aktivitas operasi. Laba neto sebesar 125.000, menyesuaikan untuk mengoreksi nilai laba neto menjadi nilai kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi. Beban penyusutan 33.000 ditambah kerugian atas pelepasan aset tetap 2.000 dikurangi kenaikan nilai piutang usaha 42.000 dikurangi kenaikan nilai persediaan 54.000 ditambah penurunan nilai beban dibayar di muka 2.000 dikurangi penurunan nilai utang usaha 17.000 kenaikan nilai utang beban yang masih harus dibayar 10.000. Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi 59.000. Arus kas dari aktivitas investasi. Penjualan tanah 25.000 ditambah pelepasan aset tetap 34.000 dikurangi pembelian peralatan 166.000. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi 107.000. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Penebusan obligasi 10.000 ditambah penjualan saham biasa 130.000 dikurangi pembayaran dividen 55.000. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan 65.000. Kenaikan kas neto 17.000. Saldo awal kas 37.000. Saldo akhir kas 54.000. Laporan arus kas metode langsung. Langkah 1. Aktivitas operasi. Hitung kas neto yang disediakan atau digunakan oleh aktivitas operasi dengan mengonversi laba neto dari basis akrual basis kas. Langkah 2. Aktivitas investasi dan pendanaan. Analisis perubahan akun aset dan liabilitas tidak lancar dan dicatat sebagai aktivitas investasi dan pendanaan atau pengungkapkan sebagai transaksi non-kas. Langkah 3. Perubahan neto pada kas dibandingkan perubahan neto atas nilai kas pada laporan arus kas dengan perubahan akun kas pada laporan posisi keuangan untuk memastikan jumlahnya sesuai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.